Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat diselamatkan dari berbagai musibah. Yang mana semua nikmat-nikmat itu pasti ada pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian pada hari kiamat nanti kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang kalian peroleh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an umrihi fima afnah." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Wa 'an ilmihi fima fa'ala, dan tentang ilmunya untuk apa ia amalkan, apa yang ia kerjakan. Wa 'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia infakkan. Wa 'an jismihi fima ablah, dan tentang tubuhnya untuk apa capek dan letihnya. Maka jamaah rahimakumullah, ana mengajak kepada kita semua untuk kembali mensyukuri nikmat Allah dan mempersiapkan tanggung jawabnya. Baik. Kita mulai pembahasan kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita langsung masuk ke pembahasan istiqbalul Ka'bah, yakni menghadap Ka'bah ketika salat. Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, istiqbalul Ka'bah, menghadap Ka'bah ketika salat. Para ulama menjelaskan bahwasanya istiqbalul Ka'bah, menghadap kiblat, itu adalah syarat diterimanya salat, syartu sihhatis shalah. Dan hal ini berdasarkan dalil-dalil yang banyak, baik dari Quran maupun dari sunnah, dan bahkan dari ijma', yakni kesepakatan para ulama kaum muslimin. Dan di antara nukilan tentang ijma' tentang bahwasanya istiqbalul Ka'bah, menghadap kiblat ketika salat, itu termasuk syartu sihhatis shalah. Di antaranya dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, dan juga Ibnu Rushd dalam Bidayah Mujtahid, dan juga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Kita masuk ke dalam perkataan Imam Albani. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalat istaqbala al-Ka'bah fil fardhi wan nafli. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin salat, maka beliau menghadap ke Ka'bah, baik di salat fardu, salat yang wajib, ataupun salat sunnah, salat yang mustahab. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bidzalika faqala lil musii salatahu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut dan berkata kepada orang yang salatnya buruk, yakni al musii salatahu adalah seseorang yang salatnya buruk, yang disebutkan di dalam sebuah hadis, yang hadis tersebut dikenal dengan hadis al-musi salatahu, yang mana beliau, orang tersebut, salat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salat yang tidak menyempurnakan rukun-rukunnya, dan di antaranya orang tersebut salat dengan terburu-buru, tidak tumakninah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengulang salat sampai 3 kali. Kemudian yang terakhir beliau
Nabi SAW menjelaskan apa-apa yang menjadi rukun-rukun salat. Dan hadis ini menjadi rujukan dalam masalah rukun-rukun salat. Beliau berkata kepada sahabat tersebut, al-musi' salatahu, yang salatnya kurang baik itu, idza qumta ila salat fa asbighil wudu. Apabila engkau ingin salat, maka sempurnakanlah wudu. Tsumma istaqbilil qiblata fakabbir. Kemudian menghadap kiblatlah dan bertakbir. Seperti biasa, Imam Albani hanya menyebutkan potongan dari hadis untuk mempermudah, untuk agar hanya menyebutkan bagian hadis yang sesuai dengan judul, yaitu menghadap kiblat. Wa kana fi safar yusalli an-nawafila ala rahilatihi. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat ketika berada di dalam perjalanan. Beliau sholat sunnah di atas kendaraannya. Kalau zaman dulu itu kuda, unta atau keledai, ya. Dan itu bisa dikiaskan pada zaman sekarang seperti bis atau kereta, pesawat, dan lain-lain. Wa yutiru 'alaiha haitsu tawajjahat bihi syaraqan wa gharban. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sholat witir di atas kendaraannya dan mengarah sesuai dengan arah kendaraannya tersebut, baik itu ke timur maupun ke barat. Jadi ketika sholat sunnah kita berada di kendaraan, kita boleh untuk tidak menghadap kiblat. Tapi untuk di permulaannya, kita ketika memulai usahakan kalau bisa menghadap kiblat. Adapun nanti kendaraannya belok kanan kiri, itu tidak memudaratkan bagi sholat kita. Wa fi dzalika nazala qauluhu ta'ala, dan tentang hal tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Yang mana artinya sah-sah saja kita ketika sholat, kita menghadap ke arah manapun. Ini dalam keadaan safar, berada di atas kendaraan, maka sholat kita tetap sah. Wa kana ahyanan idza arada an yatatawwa'a ala naqatihi istaqbala bihal qiblata fakabbara. Dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ingin sholat sunnah di atas untanya, di atas unta, beliau menghadap kiblat dulu, kemudian bertakbir. Tsumma shalla haitsu wajjahahu rikabuhu. Kemudian beliau sholat tergantung kemana arah untanya tersebut. Wa kana yarka'u wa yasjudu ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi. Dan ketika beliau sholat di atas kendaraannya, beliau ruku dan sujud di atas kendaraannya juga hanya dengan isyarat gerakan kepala, menundukkan sedikit ketika ruku, dan ketika sujud lebih menunduk lagi, kurang lebih seperti itu. Wa yaj'alu sujuda akhfadha minar ruku', dan menjadikan sujud itu lebih menunduk daripada ruku'nya. Wa kana idza arada an yusalli al-fariidata nazala fastaqbala al-qiblata. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin sholat wajib yang ada 5 waktu, beliau turun dari kendaraannya dan menghadap kiblat lalu sholat dalam keadaan sempurna. Wa amma fi sholatil khawfi syadid faqad sanna li ummatihi an yusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbana. Adapun salat ketika dalam keadaan takut yang sangat mencekam, artinya saat peperangan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan, faqad sanna, artinya mensyariatkan untuk umatnya untuk salat dalam keadaan
berjalan. Ini karena dalam keadaan yang sangat menakutkan. Musuh berada di depan. Kalau zaman sekarang tatbiknya susah karena zaman sekarang senjatanya berbeda ya dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu musuh terlihat masih melakukan sholat secara berjamaah, ataupun apabila tidak memungkinkan maka sholat sendiri-sendiri. Rijalan qiyaman ala aqdamihim, dengan berdiri sambil berjalan, au rukbanan, atau sambil berkendara. Mustaqbilil qiblata au ghaira mustaqbiliha, baik menghadap ke kiblat atau tidak menghadap ke kiblat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ikhtalatu, itu apabila bercampur, ya, ini artinya sudah bertemu dengan musuh, hampir bercampur antara kaum muslimin dengan orang-orang yang diperangi dari kaum musyrikin, maka fa innama huwa takbiru wal isyaratu birras, maka salatnya hanya dengan bertakbir dan mengisyaratkan dengan kepala. Dan kemudian jamaah rahimakumullah, yang kita telah ketahui bahwasanya Al-Imam Albani menyusun kitab ini dan menisbatkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan potongan-potongan hadis yang semuanya beliau mempertanggungjawabkan riwayatnya. Beliau menulis ta'liqnya. Setiap hadis yang dibawakan ada footnote, yang apabila kita ingin memeriksa langsung, kita bisa merujuk ke kitab-kitab hadisnya yang sangat banyak. Dan bahkan kitab Sifatus Salatin Nabi, kitab ini sendiri memiliki penjelasan tentang riwayat hadis yang beliau bawakan, yang ada sebanyak 3 jilid ya. Kalau ini hanya 1 jilid yang tipis. Adapun aslu Sifatus Salatin Nabi ada 3 jilid yang lebih tebal daripada ini. Baik, kita lanjutkan. Wa kana yaqulu ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Yang berada di antara timur dan barat itu kiblat. Jadi ketika kita sholat menghadap kiblat itu tidak disyaratkan harus pas menghadap Ka'bah. Ya, dan Nabi SAW ketika bersabda dengan hadis ini, beliau berada di Madinah ya, yang mana kiblatnya kaum muslimin pada saat itu berada di selatan dari Madinah ya, yaitu Ka'bah. Maka tidak bermudarat bagi kita apabila kiblat itu bergeser sedikit, baik itu, yang penting jangan sampai ke berubah 90 derajat ya. Namun apabila dimudahkan bagi kita untuk menghadap Ka'bah secara pas dan tepat, maka itu tentu lebih baik. Baik, kemudian waqala Jabir radhiyallahu anhu, dan berkata sahabat Jabir radhiyallahu anhuma, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw fi sariyatin. Dulu kami pernah berada di perjalanan, yakni bersama Rasulullah, atau berada di dalam satu pasukan. Sariyah artinya pasukan. Fa asabana ghaimun, maka kami ditimpa atau mendatangi, yakni ada kabut ya. Ghaim bisa berarti kabut atau mendung ya. Dan semuanya memungkinkan, baik itu kabut atau mendung. Fataharraina waqtalafna fil qiblah, maka kami mencari dan kami berselisih tentang masalah kiblat. Ketika itu datang waktu sholat dan dalam keadaan berkabut atau mendung yang sangat gelap, sehingga para sahabat itu bercerai-berai karena saking tidak terlihatnya, saking gelapnya, sehingga mereka berselisih dalam menentukan mana kiblatnya itu.
Fasalla kullu rajulin minna ala hidatin, maka kami masing-masing sholat ke arah yang berbeda-beda, ala hidah, sendiri-sendiri. Faja'ala ahaduna yakhuttu baina yadayhi lina'lama amkinatana, maka kami ketika sholat dalam keadaan gelap, tidak mengetahui arah itu, kami memberikan tanda di depan kiblat kami. Ketika sholat, setelah itu memberikan tanda, garis di tanah, untuk mengetahui ketika paginya apakah sholatnya sesuai dengan kiblatnya. Falamma asbahna nazarnahu, ketika kami sudah masuk ke waktu pagi, kami memeriksa garis-garis tersebut. Fa idza nahnu shallaina ala ghairil qiblah, maka ternyata kami dapati kami sholat tidak menghadap kiblat. Fadzakarna dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami sebutkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'murna bil i'adah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kami untuk mengulang sholat. Artinya sholat kita tetap sah. Sholatnya para sahabat pada saat itu tetap sah walaupun tidak menghadap kiblat. Wa qala qad ujzi'at sholatukum, sholat kalian telah diterima. Yani walaupun menghadap kiblat termasuk syarat diterimanya sholat, namun ketika ada di antara kita misalkan sholat tidak, walaupun sudah mencari kemana kiblatnya, namun ternyata qadarullah kiblatnya salah, maka kita tidak perlu mengulang sholat dengan dasar hadis ini. Jadi kaidah yang telah ditetapkan para ulama itu bisa berubah dari hukum asalnya apabila ada hadis yang sahih. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Imam Hakim dan Baihaqi. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dianggap sah. Makanya beliau membawakannya dalam matan Sifatus Salatin Nabi ini. Maka inilah cara kita beramal, yang mana apabila ada kaidah dan kemudian ada hadis yang menjelaskan berbeda dengan kaidah asalnya, maka kita mengambil hadisnya tersebut dan mengamalkan hadis tersebut. Dan yang dijelaskan oleh ulama syartu sihhatis shalah, bahwasanya istiqbalul Ka'bah termasuk syarat diterimanya salat, itu merupakan hukum asal, yang mana hukum asal itu bisa berubah ketika ada dalilnya. Dan di antara dalil yang keluar dari hukum asalnya adalah hadis ini. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa Baitul Maqdis. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ke arah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, yang sekarang berada di Palestina. Wal Ka'batu baina yadayhi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saking inginnya menghadap Ka'bah ketika salat, dan beliau saat itu masih berada di Mekah, maka beliau menjadikan Ka'bah berada di depannya dan sambil menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi kiblatnya beliau ingin menjadikan Ka'bah itu berada di depannya walaupun tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Dan ini mungkin dilakukan oleh Nabi ketika masih berada di Mekah. Adapun ketika berada di Madinah tidak mungkin untuk melakukan hal tersebut. Beliau melakukan hal tersebut qabla an tanzila hadhil ayah, sebelum turunnya ayat ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami telah melihat taqalluba wajhika, yakni engkau menghadapkan wajahmu ke langit. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya ke langit.
falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan palingkan engkau kepada kiblat yang engkau inginkan. Baca tafsirnya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, ini adalah ayat yang dengan turunnya ayat ini kiblat berganti ke Masjidil Haram, yang tadinya ke Baitul Maqdis, maka dengan turunnya ayat ini kiblat berubah ke Masjidil Haram. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat sholat menghadap ke Baitul Maqdis kurang lebih selama 16 atau 17 bulan ketika berada di Madinah, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir ayat ini. Falamma nazalat istaqbal al-Ka'bah, maka ketika ayat ini telah turun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke Ka'bah ketika sholat. Fabainama an-nasu biquba'in fi salati subhi, dan ketika itu, ketika turunnya ayat ini, para sahabat, di antara para sahabat ada yang sedang sholat subuh di Masjid Quba, salah satu masjid di dekat Masjid Nabawi. Dan Masjid Quba ini termasuk masjid yang pertama dibangun. Disebutkan bahwasanya yang pertama dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu sudah ada sebelum Nabi diutus. Dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru hijrah ke Madinah, beliau singgah di Quba terlebih dahulu selama beberapa malam, kemudian baru pindah ke tempat yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Dan jarak Masjid Quba ini tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Dan para sahabat pada saat itu sedang sholat di Masjid Quba, sholat subuh. Dan mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Pada saat itu kiblat masih ke arah Baitul Maqdis. Iza ja'ahum atin, tiba-tiba ada seorang utusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang. Dan orang tersebut, utusan tersebut berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'anun. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan kepadanya pada tadi malam sebuah ayat. Wa qad umira an yastaqbalal Ka'bah, dan beliau telah diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, yakni dalam salat. Ala fastaqbiluha, ketahuilah dan menghadap kiblatlah, menghadap Ka'bah. Beliau memerintahkan orang-orang yang saat itu sedang salat, para sahabat yang sedang salat di Masjid Quba, salat subuh, untuk menghadap kiblat pada saat itu juga, pada saat mereka tengah melakukan salat. Wa kanat wujuhuhum ila Syam fastadaru, yang mana mereka menghadap ke Syam, yaitu tempatnya Baitul Maqdis yang sekarang berada di Palestina. Fastadaru, akhirnya mereka berputar arah. Yang tadinya menghadap ke Syam, menghadap ke Mekah, Ka'bah. Fastadara imamuhum hatta istaqbala bihim al-qiblah. Maka imamnya berputar arah. Untuk bagaimana teknis perputarannya, yang tadinya imamnya di depan kemudian berpindah ke samping, ya, kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya para jamaah juga mengikuti arah kiblat yang baru, yaitu Ka'bah. Dan dalil ini juga merupakan hujjah bolehnya bergerak ketika sholat untuk kebutuhan sholat itu sendiri. Yang artinya ketika kita benar-benar butuh untuk bergerak ketika sholat berkaitan dengan maslahat sholat itu sendiri, maka hal ini diperbolehkan berdasarkan dalil ini.
Mungkin itu dari bab yang pertama, istiqbalul Ka'bah. Kemudian kita lanjutkan ke bab yang selanjutnya, al-qiyam, yaitu berdiri ketika sholat. Berdiri ketika sholat termasuk salah satu dari rukun-rukun sholat, dari rukun sholat fardu, yang apabila kita meninggalkannya maka sholatnya juga tidak sah. Dan berbeda dengan sholat sunnah. Adapun sholat sunnah, maka diperbolehkan bagi kita untuk sholat dengan keadaan duduk, walaupun kita mampu untuk berdiri. Itulah sholat sunnah. Sholat sunnah diperbolehkan untuk dalam keadaan duduk walaupun kita mampu berdiri, yang mana dalil-dalilnya akan disebutkan dalam bab ini. Kita lanjutkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu fiha qa'iman fil fardi wat tatawwu'i. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat beliau berdiri dalam keadaan salat fardu ataupun salat sunnah. Iktimaran biqaulihi ta'ala, untuk melaksanakan firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah qanitin, dalam keadaan khusyuk. Qanitin artinya muti'in, taat kepada Allah, khashi'in, khusyuk, zalilin, dan menghinakan diri kita di hadapan Allah. Wa amma fis safar fakana yusalli ala rahilatihi an-nafilata. Adapun ketika safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya. Artinya salatnya tidak dalam keadaan berdiri. Ini untuk salat sunnah. Wa sanna li ummatihi an yusallu fil khawfi syadid ala aqdamihim. Dan beliau juga mensyariatkan kepada umatnya untuk salat ketika berada di dalam ketakutan, salatul khauf ala aqdamihim, baik itu berdiri sambil berjalan, au rukbanan kama taqaddama, atau sambil mengendarai kendaraan sebagaimana yang tadi telah disebutkan. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan hal tersebut berdasarkan firman Allah, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat fardu, was salatil wusta, dan juga salat yang pertengahan. Yang dimaksud salat wusta yaitu salatul asar, salat asar, karena ia berada di pertengahan antara 4 salat. Salat subuh, salat zuhur, kemudian salat asar berada di pertengahan, kemudian salat maghrib dan salat isya. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan khusyuk. Kemudian jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan salatul wusta, sebenarnya para ulama berselisih tentang makna salatul wusta. Kalau antum baca di tafsir ayat ini, antum akan dapati para ulama menyebutkan salatul wusta itu ada yang menyebutkan salat subuh, ada juga yang menyebutkan salat zuhur, dan juga ada yang salat asar. Maka bagaimana kita menyikapi perselisihan ini? Maka kita kembalikan kepada dalil yang ada, baik itu dari sunnah maupun dalil yang lain. Maka jamaah rahimakumullah, ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya salatul wusta adalah salat asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika perang Ahzab, yang mana beliau dan kaum muslimin pada saat itu sangat disibukkan dengan peperangan dengan pasukan Khandaq. Ini musuh-musuh yang banyak, kumpulan dari kabilah-kabilah yang sangat banyak, di antaranya orang Yahudi dan kaum kafir Quraisy. Mereka bersatu. Maka hal tersebut menyibukkan para kaum muslimin, para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salat asar, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaghaluna 'anis salatil wusta
salatil asr. Dan inilah yang menjelaskan makna dari salatul wusta adalah salatul asr. Dan tafsir Al-Quran yang paling baik adalah tafsir Al-Quran bil ma'thur, yakni dengan hadis. Oleh karena itu tafsir dan penjelasannya Nabi adalah penjelasan yang terbaik dari Al-Quran. Makanya Nabi SAW bersabda, yang mana hadis ini menjadi khutbatul hajah, sering dibawakan dalam khutbah-khutbah. Beliau bersabda, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Wa khairal hadi, sebaik-baik petunjuk, di antaranya petunjuk dalam memahami Al-Quran adalah ini as-sunnah, sunnahnya Nabi SAW. Kita lanjutkan ayatnya. Fa in khiftum farijalan aw rukmana. Apabila kalian berada di dalam keadaan takut, maka salatlah dalam keadaan berjalan atau berkendara. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Namun apabila kalian telah berada di dalam keamanan, sudah kembali aman, maka berzikirlah kepada Allah. Itu diantaranya juga salatlah kepada Allah. Kama 'allamakum, salatlah dalam keadaan sempurna. Tidak boleh lagi salat berada dalam kendaraan atau salat yang sambil berjalan misalkan, tidak boleh apabila dalam keadaan aman. Kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian belum ketahui sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan. Wa sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi jalisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat pada saat beliau sakit, yang mana sakitnya itu menyebabkan beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat dalam keadaan duduk. Wa sallaha kadzalika marratan ukhra qabla hadhihi. Dan beliau juga pernah sholat dalam sakitnya yang lain. Ini sakit, bukan sakit yang ada di akhir hayat beliau, tapi sakit sebelumnya. Shallaha kadzalika marratan ukhra qabla hadhihi hina ishtaka, ketika beliau sakit. Wa shallan nasu wara'ahu qiyaman, dan para sahabat sholat di belakang beliau dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaihim an ijlisu, maka Nabi SAW memberikan isyarat kepada mereka, kepada para sahabat untuk duduk. Fajalasu, maka para sahabat pun duduk. Falamman sarafa, ketika beliau telah selesai dari salat, beliau SAW bersabda, in kittum anifan lataf'aluna fi'la faris war rum. Hampir-hampir kalian tadi melakukan perbuatannya orang Persia dan orang Romawi pada saat itu, yang mana di antara kebiasaan mereka adalah berdiri untuk penghormatan bagi raja-raja mereka. Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'udun. Mereka berdiri untuk penghormatan raja-raja mereka, sedangkan para raja-raja mereka, menteri-menteri mereka dalam keadaan duduk. Fala taf'alu, maka janganlah kalian lakukan itu. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u. Apabila imam itu ruku, maka makmum hendaknya juga ruku. Wa idza rafa'a farfa'u. Apabila imam bangkit, maka para makmum juga harus bangkit. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Dan apabila imam salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian dalam keadaan duduk seluruhnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ana sampaikan. Cukup dua bab ini saja, karena sebentar lagi sudah masuk ke waktu Isya.
Dan ini metode belajar kita hanya membaca saja ya. Membaca dengan sedikit sekali tambahannya. Karena susunan para ulama itu sudah sangat baik ya. Susunan para ulama sudah sangat baik. Dan juga hadis-hadis Nabi SAW itu sudah sangat jelas ya. Adapun hanya ada sedikit dari permasalahan yang perlu dijelaskan. Apabila nanti kiranya ada yang tidak dipahami, maka insya Allah kita akan berusaha menjelaskannya di luar majelis ini insya Allah. Oke, mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi Anda pribadi dan para jamaah sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.